Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih ada Mas Ayung nih mau berbagi cerita nih. Iya. Oke Mas Ayung, langsung aja nih kawan, disapa kawan-kawan. Ya. Oh, disapa Oke. kawan-kawan sapa ya. Orang ngomongnya dibolak-balik kayak orang ini. Baik. Pip, gimana kabarnya hari ini, Pip? Hari ini ya cuaca lagi nggak nentu, jadi ke bawah kondisi badan jadi kadang drop, kadang naik turun gitu lah. Di sana sini banyak orang sakit katanya sih. Ya memang mungkin kemarin adalah habis lebaran. Iya, emang kecapean ya. Kecapean. Ditambah cuaca panas, tahu-tahu hujan, hujan, jadi udah lumayan lah. Semoga kita semua dan kawan-kawan selalu terjaga kesehatannya. Amin, Gitu aja, amin, Pip, ya. amin. Ini aku tanya kawan dulu. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat, dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ya, Bib. Yep. Kembali ketemu dengan kami berdua di acara Ngobor. Ngobrolin horor-horor ya, Bib, ya. Insya Allah horor. Insya Allah horor. Kita nggak mau ngecewain teman-teman, ya, Bib. Ceritanya mau begitu. Tapi kalau isinya bercanda ya tolong dimaklumi. Oh ya, teman-teman yang baru datang, selamat datang juga di Ngobor ini. Ada Mas Labib, biasanya juga ada Mas Riam. Kini giliran Mas Labib ya, Mas ya. Oke, Bib, aku mau masuk ke cerita. Jangan dilama-lamain durasinya, Bib. Jadi Itu. Oke, monggo. waktu itu, ini yang bicara kawannya yang cerita ya. Waktu itu kami ini, Mas, ini namanya Mas Wono. Mas Wono itu 40-an tahun lebih lah usianya segitu. Waktu itu kami, Mas, bukan aku sih, kami itu ya lagi pernah ngalamin sebuah peristiwa, yaitu peristiwanya itu sangat buat Mas Wono itu nggak pengen ngulangin lagi yang kayak gitulah. Peristiwa apa? Ya horor tentunya mungkin. Peristiwa horor, mestinya peristiwa horor. Jadi dia itu bersama 6 kawan yang lain, berarti berenam sih sama dia gitu ya, mengalami peristiwa yang nggak mengenakan. Tentu hubungannya sama makhluk gaib, sama horor. Nah itu mungkin karena kesalahan kami sendiri sih, Mas. Nah ceritanya seperti apa? Jadi gini, Mas, kata Mas Wono itu udah punya anak, tapi dia seorang duda. Anaknya cuma satu, baru Bib waktu itu. Jadi dia ngomong peristiwa ini baru sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi di sana sini kan, Mas ya, sekarang dengan adanya orang-orang mulai teknologi komunikasi mulai luas, mulai gampang kita mau nge-share apa aja, mau lihat berita apa aja. Jadi perkembangan untuk hal apa itu cepat, termasuk masalah wisata. Jadi muncul kan berbagai destinasi wisata baru begitu ya. Ada wisata budaya, ada wisata pendidikan, ada wisata macam-macam lah, termasuk warna wisata. Yaitu yang biasanya lebih menyuguhkan tentang area pegunungan begitu ya. Nah ini Mas Wono ini tinggalnya di sebuah lereng Gunung Agung kalau dulu, sekarang Gunung Slamet. Itu di wilayah, masih bagian wilayah Brebes. Jadi sejak lama beliau, ya bukan sebenarnya sih, dia cuma ikut-ikutan aja karena dia anggota Karang Taruna begitu loh. Jadi sering dari anggota Karang Tarunanya dia itu di desa tersebut, dia nggak, Bang jangan disebut desa saya, tolong jangan disebut. Nanti tempat wisatanya itu jangan disebut. Karena memang ini ada masalah katanya seperti itu. Jadi kami itu sering kali mengadakan rapat intern untuk teman-teman yang di ini Karang Taruna, juga pada akhirnya melibatkan anggota ini desa, aparatur desa begitu loh. Jadi ada keniatan karena yang lain itu banyak menjamur tadi destinasi wisata ya, pengen bikin suatu lokasi wisata. Kalau kita kenapa enggak? Kalau di sini tuh banyak begitu ya. Kalau lokasinya lereng gunung itu kan biasanya banyak hal-hal yang menarik, Bib. Tentang alam, sungainya, mungkin ada pancuran, ada curug atau air terjun. Nah, di tempat kami itu, Mas, itu konon katanya ada air terjun di sana. Loh kok konon? Jenengan kan belum pernah sampai ke sana. Enggak, masalah saya bicara konon karena saya sendiri belum pernah lihat. Karena yang pernah lihat kalau mbah saya iya, terus beberapa orang tadi ya, yang terutama Mas Sugeng itu ketua Karang Taruna udah pernah ke sana berapa kali katanya. Senior berarti ya. Senior. Jadi
ada tempat beberapa air terjun kecil. Nah itu yang tinggi begitu ya, agak tinggi. Nah itu niatnya mau dibuka untuk umum, pengennya seperti itu kan, harus dapat izin dari pemerintah desa juga, Bib. Nah akhirnya dengan berbagai tadi ya ketemuan sama desa, akhirnya diizinkan dan mereka berencana untuk memperkenalkan tadi objek wisata tersebut. Nah ternyata memang itu benar-benar curug, tapi aku belum melaksana. Nah niatnya untuk Karang Taruna dan disetujui pihak desa pengen ngadain kayak memperkenalkan sekaligus ada door prize gitu loh. Iya. Kayak open kegiatan kayak gitu loh, Bib. Buat openingnya. Jadi disebar kupon dengan bayaran atau dibeli dengan harga yang sangat terjangkau. Nanti ada door prize, embel-embelnya seperti itu. Nah ini kan nggak mungkin bisa langsung serta-merta dilakuin, harus ada survei dulu. Terus karena memang tempatnya itu sangat jauh dari desa begitu ya. Ini kan misalnya desanya Mas Wono, pol terakhir desa itu nanti baru ada hutan rakyat cukup luas. Baru setelah hutan rakyat itu ada hutan ini belantara lah bahasanya, hutan tua, alas tua begitu ya. Jadi kalau dari tempat saya, Mas, ini nanti pol ke sana naik itu sampai hutan rakyat terakhir itu ada tanah lapang sedikit lah, nggak terlalu luas, itu buat bisa parkir motor. Jadi kesananya harus ditempuh dengan jalan kaki, setapak lah, nyari setapak. Dan bagi orang-orang yang nggak pernah naik, nggak sering naik, pasti akan keder, nggak jelas. Soalnya bukit turun naik seperti itu, dan jalannya melingkar, gelap juga karena hutan kan begitu, Bib. Akhirnya Mas Sugeng ngumpulin kawan-kawan karena udah disetujui oleh pihak desa. Mereka pengen buru-buru agar bisa dilaksanakan. Bahkan mungkin kupon-kupon itu aja udah dicetak lah seperti itu. Nanti dapat keuntungan karena dapat asupan dari desa, dari dana desa atau apa nggak tahu. Terus dapat dari kupon sendiri. Kalau misalnya pesertanya banyak, ini bakalan nutup dan bakalan lebih. Sugeng itu benar-benar antusias banget, Bib. Akhirnya kalau teman-teman yang lain kata Mas Wono, kalau sekarang kayaknya nggak pas gitu loh. Soalnya apa? Cuacanya kan lagi banyak hujan waktu itu, Bib. Jadi setapak itu cenderung akan sulit dilewati. Ya naiknya ya turunnya. Tanah-tanahnya kan itu agak licin, memang banyak batuan begitu ya. Tapi Sugeng maksa aja, licin-licinnya paling sedikit. Kita yang penting kan nanti kesananya, kamu nggak pengen desa kita maju. Kalau desa kita banyak yang datang, terkenal, itu kan pada maju juga. Di sini ekonominya ikut meningkat, banyak orang jualan dan lain-lain. Akhirnya mereka itu terpengaruh oleh propagandanya sih ini ya, oleh Mas Sugeng tadi dengan berat hati sebenarnya. Dan mereka memang karena kebetulan lagi nggak kerja, di jam kerja sih, Bib, lagi banyak nganggur, akhirnya mau nurutin si Sugeng tadi. Nah hari itu kami itu berenam, Mas, termasuk Mas Sugeng, naik motor, jadi boncengan 3-3. Itu pol desa kami nanti ke sana, terus itu nggak ada penduduk lagi. Itu ada jalan yang paling sedikit, paling bisa dilewati 2 motor simpangan begitu. Nanti itu ada kayak lapangan kecil lah buat parkir motor. Terus kesananya harus ditempuh jalan kaki. Itu kayak kita itu ingat lagi masa dulu zamannya pramuka mencari jejak. Kalau yang biasa naik gunung mah nggak masalah, katanya begitu. Nah saya orang desa situ, curug nggak pernah lihat, saya nggak pernah jalan kemana-mana, ke sawah aja males, orang sawahnya naik turun begitu ya. Baru sekitar 10 menit aja udah ngap, udah ngos-ngosan gitu loh, Bim. Mas Wono itu. Iya Mas Wono, tapi kok yang lain kayaknya biasa-biasa aja, apa biasa naik. Kalau cerita sama saya katanya biasa. 10 menit berikutnya yang lain juga pada kayak gitu, tapi tetap aja Sugeng selalu menyemangati gitu loh. Itu kita masuk ke dalam hutan masih kebun rakyat sih sebenarnya, Bib. Jadi di situ banyak tumbuhan kayak cengkeh, kopi. Banyak tumbuhan liar ya? Iya, maksudnya yang ditanam yang bisa ditanam sama penduduk desa, melinjo dan lain-lain kan. Itu melewati setapak-setapak dan naik nanti turun bukit lagi, itu melingkar. Ini kok lama banget nggak nyampe kata si Wono dan kawan-kawan kan. Ini Geng, Mas Sugeng, nah katanya cuma sebentar. Nah ini kan kalau misalnya curug, air terjun pasti ada kali. Lah kalinya aja yang mana kalinya aja belum ketemu tuh. Sebentar Won, kamu Wono sebentar. Ini juga bentar lagi dapat kali, kita nemu kali. Kita pelan-pelan aja naik, hati-hati ya licin.
itu santai banget Bib ngomongnya, dan memang Sugeng emang nggak mengeluh, tapi yang lain udah mulai ngeluh, aturan jangan mau udan ngapain kesini-sini kayak gitu kan. Akhirnya tetap ditempuh sama mereka, itu 1-2 langkah, nanti kesananya kalau lagi udah capek istirahat. Ya namanya kebun ya Bib, banyak tumbuhan tinggi-tinggi, otomatis kan walaupun itu pagi berangkatnya, ya saat itu udah jam 9 udah di titik itulah ya, tapi udah gelap begitu ya, hawanya gelap, suasananya katanya gelap. Ini praktis nggak nemuin siapapun, bahkan biasanya katanya kalau dulu kata Yawono itu banyak orang-orang di kebun, apa ini masih lagi ada banyak acara apa ya, kok orang nggak ada sama sekali, sepi banget gitu. Akhirnya mereka terus naik, nanti turun bukit lagi kok nggak ketemu kali, lama-lama kedengeran suara kayak gemericik air, ada riak ketemu air. Sumbernya itu. Ketemu sumber air, ternyata udah pas naik bukit yang keberapa, itu melihat ke bawah, itu kayak ada lembah begitu ya, lebih tepatnya kayak jurang lah. Ternyata itu kali, sungai itu bawah ke situ loh. Jadi mereka harus nurunin tadi, harus ketemu kali. Ya kalau nggak ngikutin jalan setapak yang melingkar-lingkar itu, mereka harus brusut-brusut gitu loh, turunnya pegangan sama kayu, sama pohon-pohonan, nanti bisa ke situ. Itu juga sangat berbahaya. Tapi alhamdulillah Mas, katanya kita itu tetap ngikutin jalan setapak, melingkar lagi bisa turun ketemu sama kali, dan memang ada setapak yang mengarah ke sana. Itu di sana ternyata aku memang pernah ke situ, tapi kayaknya beda gitu loh. Mungkin kesinian orang jarang ke kebun atau apa, jarang nginjak ke area situ. Jadi lebih pohon-pohonnya lebih tangkap begini lebih. Iya. Lebih saking lebatnya gitu ya. Iya, lebih lebat, apalagi mungkin sekarang musim hujan gitu ya. Seingat aku di tempat kayak gini tuh banyak pacet. Apa itu? Ya jenis lintah yang kecil gitu loh. Itu apalagi di yang lembab-lembab itu hati-hati banget. Tapi Sugeng sih cukup prepare, katanya dia bawa air tembakau gitu, disiram dulu di kaki, di tangan. Kalau katanya kalau nempel itu kan dia nggak mau gitu kan. Nah kalau buat ngelepasin juga bisa dari rokok yang dibasahin gitu kan. Itu akhirnya seneng kan Wono. Ternyata iya nih ketemu sungainya Geng. Adem, air sungainya kan jernih banget Bib. Malah di situ banyak yuyu yang warna-warni, kembang apa namanya. Ini bisa diambil nih buat di akuarium, bawa ke Jakarta, ada yang ngomong kayak gitu, dijual lumayan. Ini udah mulai rame. Jangan seneng dulu, kata Parmin yang lain tuh kan. Curugnya masih jauh banget kayaknya. Kalau aku kayaknya pernah kesini, ini masih belum ada. Sejam lagi masih ada kita naiknya gitu kan. Ya Geng, orang kok Delat Maning enggak, sebentar lagi. Oh jadi yang jadi gate Mas Sugeng itu ya? Iya, Sugeng yang jadi ketua Karang Taruna, dia juga sebagai guide juga. Akhirnya loh kok masih lama, kata Won, ini aja udah capek banget. Akhirnya ya wis kita nurutin kali, itu batu-batuannya udah segede apa Bib, batu-batuan kali sana gitu kan. Kadang-kadang mereka harus merambat, pegangan sama kayu. Itu kan yang dikhawatirin Wono bukannya apa-apa, takutnya ada ular gede gitu loh. Soalnya masih banyak, tadi aja ketika lewat ada nemuin babi hutan. Kalau biasanya ada mangsa gede, pemangsanya juga gede lagi, Bib. Pastinya iya. Kira mereka terus naik. Susah kalau lewat sini Mas, mendingan kita lewat setapak lagi. Ternyata lewat setapak lagi, Bib. Tapak lagi, naik bukit lagi. Itu masih lama Mas Oyung ternyata. Tak pikir sebentar, nemuin curug air terjun paling 2 meter, 3 meter. Ya emang bagus itu buat wisata kalau di tempat sini. Kalian ceritanya di sini. Ini ya tetap banyak pengunjungnya. Tapi kata Sugeng bukan itu, masih ada lagi di atas. Akhirnya naik lagi. Sampailah di bukit terakhir lah. Kami udah capek banget. Karena saking capeknya, kami berenam yang tadinya masih bercandaan, ngobrol, gosip apa kayak ya sembari ya Bib, sembari namanya ngusir ngilangin capek gitu ya. Capek. Ini karena saking kecapeannya kita udah sama-sama diem, jadi udah pikirannya kemana-mana sendiri gitu loh. Itu pas di atas bukit terakhir memang kedengeran di situ hawanya lebih sejuk, terus lingkungannya lebih lebat lagi, udah nggak ada kebun-kebun rakyat lagi, maksudnya tanaman-tanaman tanaman penduduk itu nggak ada, jadi udah murni kebun inilah, udah murni hutan. Itu di sana si Sugeng ngomong, Mas Sugeng, nih lihat tuh ke bawah gitu kan. Ini mereka lihat ke bawah, benar kelihatan air terjun ya Bib. Jadi dari bukit yang tinggi banget itu kelihatan ya
Jadi air terjun itu kelihatan, tapi nggak semuanya gitu, karena Iya. bawahnya ketutupan sama rimbun-rimbunan. Nah, kita harus ke sana itu baru air terjunnya. Angel banget, Gung, ini mah. Waduh, tempat wisata kayak gini mah kudunya dibuka jalan dulu, dibikin jalan. Kamu mau bikin, waduh kayaknya ini kok main setuju aja ya orang-orang desa. Ya namanya kayak gitu, makanya kita kesini, kita ngeliat survei tempat, terus nanti dibikin jalan treknya ya buat orang-orang yang suka perjalanan hutan kayak gini kan seneng. Ya, tapi terlalu bahaya, Geng. Aku pikir nanti kupon yang dijual nanti banyak yang beli ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik kecil itu pada, kalau ini mah terlalu bahaya, Kang. Wis lah, Kang, jangan banyak ngomong, yang penting kita udah nyampe sini, katanya begitu, Bib. Lah, ini kita turunnya gimana? Apa merusut ke sana, kata si Wono kan. Iya. Jadi kan harus turun, ya mungkin nggak terlalu curam banget sampai ke air terjun, Bib. Tapi ada jalan lain setapak tadi itu turun lagi, dan mungkin tapi ini mungkin ya bakalan melingkar nyampe turun ke sana ke air terjun. Tapi ini mungkin jarak tempuhnya harus ngelingkerin sih itu dulu, apa bukit tadi yang paling tinggi. Lalu Sugeng memutuskan, enggak, pokoknya kita turun ke sini, kita bukan bikin jalur baru. Orang namanya kita ke sini ya kalau bisa buat jalurnya jangan terlalu panjang. Kita bikin jalur baru. Berarti turun kan, Gang? Turun. Iya turun, pokoknya turun aja, hati-hati turun. Itu berusut-berusut katanya. Ini tanya kan basah. Jadi pegangan kayu, begitu pegangan pohon. Terus sambil ditandain. Jadi mereka dari awal itu bawa kain perca merah. Diketik-ketin nanti buat guide lah. Sebab petunjuk nanti arahnya ke sini. Cuman di akalnya Wono ini kalau rencananya seminggu lagi loh mau ada event itu, jalan-jalan lah sampai ke Curug. Kayaknya kalau kayak gini caranya orang-orang baru sebentar aja pada nyerah, nggak mungkin gitu loh. Aduh, Sugeng kok bikin acara nggak karuan banget kayak gini. Akhirnya diturutin juga. Lah Gang, ini kita kemana? Ya itu turun ke depan. Nah itu mereka berhenti semua termasuk Wono kan. Sugeng kan masih di depan, masih jalan kecil begitu ya. Dia sambil pegangan kayu terus turun begitu. Terus ditanda-tandain, dia juga yang pegang pita kan, Bib. Itu ada menghalangi jalan mereka. Jadi ada batuan gede-gede banget, kayak ditata seolah-olah seperti itu. Ada batuan gede-gede banget, legam. Nah itu ada batuan yang super gede, kata si Mas Wono itu. 2 batuan gede itu kayak saling berjejer begini loh, menghalangi jalan mereka. Tapi di tengahnya ada celahnya mungkin kayak pas orang lah begitu. Celah itu tapi ada tanah yang menggunung begini, Bib. Cuman di situ doang, tanahnya menggunung di tengah-tengah batu itu. Jadi tanah kalau di sini kayak lebih dinamain kayak gumuk rumahnya, kerak apa ya, rumahnya semut atau apa seperti itu. Benar-benar bagus lah kalau dilihat, bagus. Tapi buat mereka ini, apalagi buat Mono ya, katanya kalau ada tanah kayak gitu itu tempatnya barang-barang kayak gituan. Nah, ada Sugeng ngomong, ya lewat sini. Loh Gang, mendingan muter Gang, jangan lewat situ, itu batu-batu, kata orang kan. Ya namanya ini hutan, takutnya kenapa-napa. Wis nggak apa-apa, orang sini juga sama aja daripada muter, kita kan mau potong jalan. Wis ini dibersihin. Nah di tengah-tengah batu itu ada ya pohon-pohonan kecil gitulah, Bib. Ranting-ranting itu langsung dipatah-patahin sama Sugeng, des sama Sugeng. Mereka bawa parang ya, bawa golok gitu, dibersih-bersihin, dikasih pita. Terus ada yang bawa pacul, si Andri disuruh ini bersihin gumuk tadi sama si Sugeng. Tadinya sih nggak mau, udah capek gitu loh, bukan alasannya takut kenapa-napa sih, udah capek. Dibersihin bener-bener. Nah lagi kayak gitu, mereka bersihin, di balik batu itu ternyata ada orang tua, Bib. Sini dulu, Bib. Oke, lanjut Mas Yang. Nah, itu di celah batu ada orang tua, itu orang tua lagi ngapain maksudnya? Di belakang batu, mereka dari tadi tuh nggak melihat, mereka cukup lama di situ ya, bersih-bersih. Yang lain sebenarnya sih malas begitu ya, cuman motek-motekin ranting. Tapi Sugeng itu kentang banget, Ya, semangat lah. semangat. Bikin jalur pokoknya di situ, terus nyuruh Andri gantian dipaculin itu gumukan tadi, dirata-ratain biar celah batu itu bisa dilewatin sama orang. Nah ketika mereka pekerjaannya hampir selesai itu, tahu-tahu di balik batu itu ada orang tua udah aki-aki banget lah. Kalau menurut Mas Wono, saya itu usahanya di kampung, entah usaha apa aja lah, yang penting di kampung begitu.
kalau misalnya penduduk situ, itu terakhir kampung itu tempat saya, desa saya. Saya pasti kenal satu-satunya orang di kampung saya gitu, baik yang muda, kecuali anak-anak bayi itu nggak kenal. Kalau bocah-bocah SD kan paling nggak tahu ini sesepuh siapa itu ya. Iya, kalau orang tua itu kenal. Ini orang setua itu, tapi saya nggak kenal sama sekali gitu loh. Dia tahu-tahu datangnya dari mana ke sana itu, apa dari arah Curug ya? Dari apa Curug apa dari mana? Tahu-tahu itu di balik batu, dipakainya hitam-hitam semua gitu. Terus nggak bawa apa-apa. Kalau penduduk desa naik itu pasti nyari sesuatu. Entah itu dia berburu, entah mau ngunduh ini kan ya, apa kayak gitu, kayak jengkol atau apa. Tapi ini tadi udah ada tumbuhan-tumbuhan begitu. Ngapain orang tua? Itu tahu-tahu dia ada di sela-sela batu tadi. Ngomong, Beb, lagi pada apa? Kayak gitu sambil ngomongnya kayak gitu. Dia sambil goyang-goyang badannya, mungkin karena tua kan begitu, Beb. Yang aneh, jadi lepas tangan gitu loh, nggak pakai tongkat, nggak pakai apa, bahkan di tanah miring begitu, jadi nggak pegangan ranting atau nggak pegangan batang pohon sama sekali. Kayak enak aja begitu ya. Lagi pada apa? Lagi pada ngapain begitu kan? Mbah, semua itu kan kaget semua. Mbah, saking pundi? Dari mana? Jenengan itu dari mana? Boten saking pundi-pundi, katanya nggak dari mana-mana. Kalian lagi ngapain di situ? Kalian lagi ngapain? Lagi ngopo? Lagi ngapain di situ? Mereka jawab, ini Mbah, saya mau bikin jalur. Jadi orang-orang mau ke Curug biar bisa ke Curug enak. Oh, mendingan muter aja lewat sana, muter-muter, jangan lewat sini. Lah bahkan biar cepat. Kalau lewat sini kan Curugnya udah kelihatan, tinggal turun aja. Wisana giline. Udah ada jalannya, setapak itu loh. Jangan lewat sini. Ya tapi Mbak ini udah tanggung. Ya terserah. Kalau kalian pengennya ke sini ya terserah. Tapi awas bukan cilaka. Kena musibah gitu ya. Iya, awas nanti takutnya ada cilaka, ada musibah. Aku cuman ngelingi, terserah. Katanya seperti itu. Nadanya juga kayak nggak marah, biasa aja, Bib. Cuman bener-bener kayak kata Mas Wono, orang tua teduh loh, terus teduh wajahnya, terus dia kayak bener-bener serius itu ngasih tahu ke kita, jangan dibongkar-bongkar itu, lewatnya sana aja. Aku sempat menghasut juga, sempat ngomong sama Sugeng, ayo Geng nurutin orang tua aja Geng. Lah orang tua siapa sih katanya gitu, kenal juga enggak katanya begitu. Udah lewat sini aja biar cepet. Akhirnya mereka nurusin pekerjaannya sedikit lagi lah, Bib. Wono curiga, orang tua itu jalan, Bib. Jadi dari balik ini ya, arahnya lurus, berarti ke kanan. Lah Wono tadi sempat ngelirik sebelum mereka itu bersih-bersih ke arah kanan tadi, batu-batuan kesananya udah jurang itu jelek begitu ya, agak berdiri begitu lereng. Kalau masa ke situ sih ke arah jurang, mana mungkin gitu kan kata Wono. Tapi dia jalan ke sana di ketutupan ya batu ya rimbunan. Akhirnya dia ngelongok lagi, emang nggak ada siapa-siapa dan memang hutan gitu loh. Udah langsung turun begini jelek. Akhirnya dia balik lagi, malah yang lain bersih-bersih, Wono justru ngelongok gitu. Penasaran sama Mbak itu kemana gitu? Gak ada, Bib, sama sekali nggak ada. Dan mereka itu kayak nggak ada rasa bersalah, nggak ada curiga apa-apa. Senang gitu loh, udah deket sama air terjun, mungkin karena capek banget, penasaran juga. Akhirnya mereka pun turun. Turun itu malah dipercepat sambil berusut-berusut begitulah. Ini nanti dibenerin, ini nanti diginiin, kasih gini kata si itu kan Sugeng. Sampailah mereka ke bawah. Tadinya yang ketutup dari atas, bawahnya nggak kelihatan, itu akhirnya kelihatan. Dan benar kata Wono aja, kata Mas Wono, saya waktu ngelihat bawahnya air terjun, terus air terjunnya lingkungan situlah ya, semua capek, semua apa emang hilang Mas. Saking indahnya kalau menurut saya, udah kayak surgawis katanya begitu. Banyak kembang-kembang cantik-cantik, yang namanya batu gede-gede luar biasa. Nah itu air terjun mungkin sekitar 40 meter tingginya. Lumayan tinggi ya. Jadi tegak begini, nggak landai begitu tegak. Terus kiri kanannya banyak, ya maksudnya kayak pohon-pohon apalah, bagus banget di situ lah pokoknya. Nah di bawahnya itu kayak semacam cawan tapi gede, lebar gitu. Itu teman-teman padahal di situ jalannya susah. Nanti Sugeng ngomong gini, nanti ini singkirin semua biar jalan ke sana tuh enak. Lu batu gede-gede Geng, ya kotongan pokoknya disingkirin kayak gitu. Arogan banget, Tapi dia sendiri sama teman-teman yang lain
itu tengok, akhirnya mereka mau kayak tanpa diperintah loh, pengen lepas baju, pengen mandi-mandian di bawah air terjun. Itu kan kabut dari atas, udah basahin mereka juga sih, Bib. Akhirnya Sugeng ngomong lagi, ngelarang, jangan dulu mandi-mandian, ini diangkatan, ini disingkir-singkirin. Batang pohon ditebang-tebangin semua di situ, di area situ, Bib. Ya sebisanya yang melintangin orang jalan kemungkinannya, karena banyak pohon rambat juga. Nah itu ada beberapa batu yang gede. Wono sempat ngomong jangan digeser-geser, Geng, ini udah dari sananya udah begini, nanti malah keasliannya kurang. Tapi ini buat jalan susah, itu susah dijongkat sampai bisa digeserin, Bib. Akhirnya mereka lagi-lagi tanpa dikomandoin langsung buru-buru nyopot baju dan mereka semua telanjang bulat, semua laki-laki kan langsung jebur ke sana. Kalau di bawahnya emang dalam, tapi samping-samping kan nggak terlalu dalam ya. Mereka bercanda-canda, saya termasuk, Mas. Jadi saking segernya gitu kan, segernya indah. Capek seneng lihat kayak gitu, seneng ya. Kalau aduh nggak bawa handphone kayak gitu ya, tapi kalau bawa ya juga riskan, basah gitu kan. Itu di sana mereka asik-asik di situ, tapi itu hanya sebentar banget, Mas. Karena apa? Saya itu melihat teman-teman yang lain, apa kecapean atau apa, yang tadinya bercanda, berenang di situlah, itu kan nggak terlalu lebar, Bib. Itu kok tahu pada nyender, cuman menemuin kepala segini ya, baringan begitulah, nyender ke batu-batu. Mereka tuh diem semua, di detik itu loh ya, langsung diem semua. Mereka tuh cuman tengah. Termasuk Sugeng itu. Sugeng juga. Jadi yang 5 itu sementara kalau si Wono itu masih asik, sebenarnya masih asik. Loh bocah-bocah lagi pada ngapain itu, kok pada diem semua? Din, kamu kenapa, Din? Menang boy sih, Din, kok diem gitu kan? Enggak apa-apa. Geng, kenapa, Geng? Enggak apa-apa. Pada ngomong kayak gitu semua. Akhirnya si Wono ya nggak terlalu curiga kan, walaupun aneh, bocah-bocah kok aneh. Dia mulai ngerendemin kepalanya begitu, Bib. Nah, mulai mikir, dam bangun lagi, mulai bocah kenapa ya kok pada perengannya berubah, tadi pada bercanda kok pada kayak gitu. Dia pas bangun itu bocah-bocah itu lagi pada gabung jadi satu, yang tadinya 5 itu pada gabung jadi satu, kayak mereka mau bangun gitu, mau naik gitu loh. Dari saat itu pula Wono ngerasa, ini kok aku kayak ada yang liatin ya, kami di sini banyak yang liatin. Soalnya banyak yang nonton banyak dari luar yang nonton itu. tapi di mana gitu ya. Kadang-kadang kayak di atas saya terjun, dongok situ kan ke atas, kayak di atas saya terjun. Tapi kadang-kadang di sekelilingnya, di bukit itu, ini nggak jelas. Lama-lama kan merinding. Saya merinding, Mas. Saya merinding lah, saya lagi merinding. Putih-putih itu tadi mungkin merasakan yang aku rasain, atau mereka juga melihat sesuatu. Itu langsung udah kelontangan, Bib, katanya. Itu langsung naik semua, setengah berlari, berebut pakaian masing-masing di situ. Di pakaiannya kan agak jauh, biar nggak basah. Berebut pakaiannya langsung, Won, gagian, Won, cepetan, Won, cepetan, kita naik. Kenapa? Cepetan, katanya begitu. Ya, Wono bingung, dia masih cengak-celinguk. Nah, pas dia kok mereka ngomong kayak gitu, berarti ada yang mengancam atau mereka ketakutan. Ada sesuatu ya. Iya, dia baru ngikutin mereka. Mereka itu tahu dapat tenaga ekstra atau apa ya. Cepet banget, pakai baju, ada yang bajunya sambil jalan dipakai. Itu Wono paling terakhir ngejar mereka tuh susah, Bim. Jadi kan harus naik lagi ya ke tempat tadi, ke selah batu tadi. Ini mereka itu berusut cepet-cepet banget, kayak ada tenaga luar biasa lah. Ini sempat si Wono ketika melewati celah batu itu melihat aki-aki itu tadi. Yang tadi hilang itu. Iya, dia cuman geleng-geleng begini aki-akinya katanya. Aku sebenarnya, Mas, pengen ngomong maaf ya Ki, kita mungkin nggak sepan atau apa nggak. Tapi nggak bisa, aku harus ngikutin, aku juga takut gitu loh. Takut kayak ada yang ngejar tapi nggak tahu apa gitu loh, Bib. Akhirnya itu naik bukit terus turun begitu. Yang tadi itu mungkin bisa istirahat sampai 4 mau 5 kali. Itu sama sekali mereka nggak ada yang istirahat. Jadi ya banyak turunnya sih. Mereka itu tumbuh busut sampailah terakhir di titik tadi ya, pemberangkatan di parkiran itu motor. Di parkiran pada besut, pada ada yang pada lecet begitu ya, nabrak-nabrak ini pohon jalar apa aja kan ke sana. Kamu bisa orang nungguni, katanya, kenapa nggak nungguin aku, kata si Wono. Gawat, kamu emang ngeliat, kamu nggak ngeliat apaan? Tadi di air terjun banyak yang ngeliatin kita. Mereka itu pada ngomong kayak gitu, Bib. Yang berlima itu. Iya, pada ngeliatin kita. Siapa? Aku nggak ngeliat apa-apa. Kamu nggak ngeliat.
kamu main gak lihat tadi di air terjun? Gak lihat. Emang ditanyain lagi, kalian lihat apaan? Gak ada yang mau jawab, yang jelas hihi, cuma kayak gitu doang. Ih, balik. Hi, kayak gitu. Itu yang paling diem sendiri itu malah Sugeng. Sugeng yang frontal. Iya, tadi Sugeng kayak kok Sugeng menang baik gitu. Sugeng tuh diem gitu, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ya wis lah, pulang. Aku juga takut, merinding. Tapi sebenarnya takut kenapa? Aku cuma ikut nginget-inget wajahnya si aki-aki tadi. Udah kayak gitu. Akhirnya itu pulang. Mereka itu pulang dan naik motor turun itu nyampe kenceng-kenceng banget, Bi. Padahal itu jalanan kecil dan banyak warga. Kok ngedon naik motor nyampe kenceng-kenceng begini? Takutnya ada bocah atau apa. Terus sampai pas ini aja mereka kan berenam. Jadi nggak ada yang maksudnya titik kumpul di mana terus mencar, nggak langsung pulang bus-bus masing-masing gitu. Kalau Wono kan boncengin seorang gitu ya sama si Udin. Aku balik Won, langsung balik katanya, langsung balik aja dianterin ke rumah. Ya Wono masih bingung. Jadi yang lihat apa tuh katanya? Ya nanti mungkin udah ceritain. Ini masih aneh ya Bib ya. Apa diceritain lagi Bib sesi berikutnya? Oke. Mendingan kayak gitu, waktunya udah nggak cukup soalnya. Iya, oke. Oke Mas, kita mungkin berlanjut ya, bersambung ya. Oke, makasih kawan-kawan semua. Mungkin ceritanya bersambung nih. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.